Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bertemu kembali dengan Pendeta Najarudin dalam renungan pagi. Hari ini kita akan membaca dan membahas Kitab Mazmur pasal yang pertama. Demikianlah firman Tuhan dalam Kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang fasik. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Baik orang fasik maupun orang benar Tuhan kenal, tetapi penekanannya beda. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang, pasti. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 6 ini paralel dengan Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat 8 tentang berkat dan tentang kutuk. Orang yang benar diberkati, orang yang tidak benar mengandalkan manusia akan dikutuk. Di dalam kitab Mazmur pasal 1 itu memang ada dua. Satu, jalan orang benar. Jalan orang benar adalah jalan yang takut akan Tuhan. Jalan berkat. Di dalam ayat 1 tadi dikatakan berbahagia. Jadi orang benar itu orang yang berbahagia. Orang yang takut akan Tuhan itu orang yang berbahagia. Dan orang yang ikut Tuhan itu adalah orang yang berbahagia. Mengapa dia berbahagia? Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nanti akan kita bahas tentang orang fasik. Apa bedanya orang fasik dengan orang salah dan orang benar, orang jahat, ya saudaraku yang dikasihi dan berkat oleh Tuhan. Sekarang dari sisi negatif, orang benar itu, orang berbahagia itu, dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu orang benar. Orang yang berbahagia, orang yang takut akan Tuhan, dan orang yang diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya diilustrasikan. Tetapi kesukaan orang benar itu, kesukaan orang yang berbahagia itu, kesukaan orang yang diberkati oleh Tuhan, kesukaan orang yang mengandalkan Tuhan ialah merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kata merenungkan, dia tidak hanya membaca sepintas lalu, tapi membaca dengan teliti, membaca sambil berpikir, membaca dan mengingat-ingat.
ya. Dan menyimpan dalam pikiran, menyimpan dalam hati. Lebih daripada itu, yaitu melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Jadi orang benar itu secara negatif tidak berjalan di jalan orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Secara positifnya, dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Hasil perenungannya adalah perubahan pola berpikir, perubahan pola sikap, perubahan pola tindakan. Sehingga dia menjadi orang yang berbahagia. Sehingga dia menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga dia menjauhi segala tindak kejahatan. Malas jadi rajin. Ya. Jahat berubah jadi baik. Dia yang agak kurang lincah menjadi lincah. Yang agak sedikit kurang cerdas karena dekat dengan Tuhan, dia menjadi cerdas. Dan tiap pekerjaannya dikerjakan dengan cara berpikir, bertindak dengan hati-hati. Lalu ada hasil dan diberkati oleh Tuhan. Ya. Dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan ilustrasinya keberhasilan daripada orang yang dekat dengan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang berbahagia, yang diberkati oleh Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di aliran atau di pinggir sungai yang senantiasa meresapkan air. Akar-akarnya meresapkan air. Orang yang bersekutu dengan Tuhan mengambil firman Tuhan, berdoa, meminta kekuatan daripada Tuhan. Dari firman Tuhan, dia memperoleh gizi kerohaniannya secara terus menerus. Lalu dikatakan hasilnya dia bertumbuh dengan subur, berakar dengan makin kuat, dan berbuah lebat. Menarik sekali di situ dikatakan berbuah pada musimnya. Memang saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Ada banyak tanaman pada musimnya pun ada yang tidak berbuah. Tetapi pohon yang baik akan berbuah pada musimnya. Dan pohon yang lebih berbuah ataupun tidak berbuah tidak pada musimnya, itu pohon yang super. Nah, adakah yang seperti itu? Kadang-kadang ada kita menemukan seperti itu. Di musim durian, di musim rambutan berbuah. Tetapi saat tidak di musim, ada durian yang berbuah. Sehingga durian yang berbuah tidak pada musimnya, itu akan menjadi buah durian yang langka dan mahal harganya. Saudaraku, setidak-tidaknya kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus berbuah sekurang-kurangnya pada musimnya. Sangat baik kalau kita berbuah setiap harinya, itu yang Tuhan kehendaki. Ada 9 buah roh di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22. Semoga kita berbuah dengan lebat dan menjadi berkat di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Tidak demikian orang fasik. Ini firman Tuhan. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Dan mereka tidak tahan di dalam penghakiman. Begitulah orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Kalau orang fasik di tengah-tengah orang benar, gelisah dia, galau dia. Rohnya beda. Orang benar ada Roh Kudus, dia orang fasik ada roh kuda atau roh pemberontakan
atau roh setan, maka galau dia. Nah, di awal saya bilang apa beda fasik, salah dan juga jahat. Saudaraku, fasik adalah perbuatan orang yang melanggar firman Tuhan, melanggar kehendak Tuhan, melanggar apa yang menjadi ketetapan Tuhan, hidup di dalam dosa. Dan pelanggarannya disengaja. Ya, pelanggarannya itu disengaja. Sedangkan orang yang salah atau bersalah, kesalahannya bisa karena dia tidak tahu. Bisa juga karena dia tahu. Kalau dia tahu, dia melanggar, itu kayak orang fasik itu tadi. Ya. Dan orang yang salah biasanya cepat mau mengaku, wah, ya betul saya salah. Dan mau perbaikinya, itu orang yang salah. Tapi kalau orang fasik, dia berusaha walaupun dia salah. Dia berusaha mencari dalil untuk membela diri dengan 1000 sejuta alasan bahwa dia tidak salah. Ataupun walaupun dia tahu dia salah, dia tidak mau mengaku salah. Orang jahat adalah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Jahat adalah buah dari kesalahan, buah dari kefasikan. Jadi, kejahatan itu adalah buahnya. Sehingga orang lain yang mengalami perbuatan jahat, disakiti, dirugikan, bahkan mengalami kadang-kadang sampai hilang nyawa. Oleh karena fasik berbuah kejahatan. Demikianlah renungan pagi hari ini. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti. Haleluya.